Halo, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara ibadah online GBI Anugerah Sulung pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum memulai, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberi setiap kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama. Apapun keadaan kami Tuhan, saat ini kami mau belajar menerimanya dan kami percaya semua atas rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Allah yang luar biasa, kami akan aman bersama denganmu. Kami akan memulai ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Memberkati setiap kami yang turut terlibat dalam ibadah online ini. Memberkati setiap kami, para jemaat yang beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap kami di tempat kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajaku, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajaku, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang berhidup. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku.
Kau yang berkuasa, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Karena semuanya kami tahu bahwa karena campur tangan Tuhan untuk kami, maka kami bisa ada hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi untuk kami dapat mengerti segala bagian rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari hari ini kita akan memeriksa bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Amin. Saudaraku, dari pembacaan tadi kita dapat 3 golongan orang. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, tapi ada juga yang menerima 1 talenta. Saya golongkan dalam orang 5 talenta itu dalam golongan orang yang menerima banyak talenta. Yang 2 itu sedang, dan yang 1 itu sedikit talent. Biasanya orang yang punya banyak talenta yang besar yang dilihat orang, saudaraku, itu tentu mengkaryakan talentanya. Biasanya mengkaryakan talentanya, dan biasanya seringkali, ya tidak semua, itu disertai dengan kesombongan, ya. Itu yang tidak boleh. Orang yang sedang-sedang itu seringkali juga mengkaryakan talentanya, dan biasanya juga sedang-sedang aja. Hasilnya tidak mencuat, tidak jadi orang gede, tapi biasanya dikerjakan. Nah, sebaliknya yang terima 1 talenta itu karena talenta yang diterimanya adalah sedikit, talenta-talenta yang kecil, seringkali jadi minder dan tidak mengerjakan talentanya. Tapi sering juga bukan minder, sering juga rada ada marahnya sama yang memberi talenta. Itu sebabnya tidak dikerjakan. Mereka ini bisa bilang, kenapa yang orang lain dikasih lebih, kenapa aku kurang? Kenapa yang lain itu istimewa dan aku tidak? Akhirnya ya seperti yang kita baca tadi, menghakimi gitu ya, bilang tuannya jahat, tuannya kurang baik, dan dia tidak merasa bahwa tuannya sebetulnya memberi talenta, mempercayakan talenta kepadanya. Tapi dia bilang Tuhan tidak menanam tapi mau menuai di tempat yang Tuhan tidak tanamkan. Nah, ini sesuatu yang sungguh kurang baik, saudaraku ya. Jadi baik terima 5 talenta, baik terima 2 talenta maupun terima talenta yang sedikit, sebaiknya tetap dikaryakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu kita belajar dari suku Sebulon, ya. Suku Sebulon. Kalau saya cerita suku Sebulon gini, rasanya Anda juga jarang tahu anaknya Israel yang keberapa, anaknya Yakub yang keberapa, dan kayak apa. Lain kalau kita cerita Yusuf, cerita lagi Yehuda, itu istimewa sekali. Mereka punya 5 talenta barangkali gitu ya. Jadi tidak dikenal orang ya, Sebulon ini. Jadi seperti yang Anda tangkap, kalau Anda sendiri saja kurang kenal dengan Sebulon, artinya Sebulon ini memang bukan orang ngetop. Artinya Sebulon ini juga tidak terima talenta banyak, terima talenta yang sedikit. Sebulon adalah anak yang bukan anak yang istimewa bagi Israel. Karena anak yang sangat istimewa bagi Israel adalah Yusuf dan juga Benyamin. Yusuf dan Benyamin adalah anak-anak yang dilahirkan dari Rahel, di mana Rahel itu adalah perempuan yang ditunggu-tunggu dan sangat dicinta oleh Yakub. Ini Sebulon adalah
anak dari Lea, wanita yang oleh Laban, Yakub ini ditipu ketika minta Rahel. Pada saat hari pernikahannya dikasih Lea. Jadi saya yakin ada juga kekecewaannya Yakub terhadap Lea ini, saudaraku ya. Jadi anak-anak dari Lea itu pada umumnya kurang diharapkan. Lebih lagi Zebulon ini adalah anak terkecil dari anak-anak Lea. Anak Lea itu dengan Yakub, Ruben yang gede, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Itu ada di Kejadian 35 ayat 23. Dan Zebulon ini putra ke-6 dari Lea. Artinya anak terkecil, putra ke-6, dan anak ke-10 dari Yakub. Arti nama Zebulon sendiri, ya, kata Lea itu merupakan hadiah. Itu Lea berkata, Tuhan sudah memberikan hadiah kepadaku. Ya. Jadi ini Zebulon ini ya tidak istimewa. Berkat yang dimiliki oleh Zebulon melalui Ulangan 33 ayat yang ke-18 dan juga melalui Kejadian 49 ayat yang ke-13. Di situ diceritakan bahwa Zebulon ini adalah suku yang akan menerima bagian tanah atau yang akan hidup di tepi laut. Di mana tepi laut itu dekat Laut Venesia, saudaraku ya, dan menjadi pangkalan kapal yang menjadi perbatasan di sisi dengan Sidon. Suku Zebulon ini dikatakan sebagai suku yang nomaden. Hobinya ngeloyor, saudaraku ya. Hobinya ngelencer, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun dalam area di mana masih dalam batasan tanah yang diberkatkan bagi suku Zebulon ini. Suku nomaden, jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian setiap kali dia pindah tempat, dia ngeloyor kemana aja gitu, dia selalu kalau ketemu sama orang, ketemu sama bangsa-bangsa lain, ketemu sama suku-suku bangsa lain, dia selalu mengajak suku bangsa lain ini untuk datang ke gunung dan mempersembahkan korban yang benar bagi Tuhan. Jadi saya bisa katakan sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi kalau dia itu berjalan, berkeliling, pindah-pindah, setiap kali dalam perjalanannya dia tidak lupa memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jadi suku Zebulon ini adalah suku pemberita Injil. Dan hidup dari berkat tambang. Dia akan hidup dari kelimpahan laut dan yang terpendam di dalam pasir. Ini luar biasa, berarti kalau sekarang ini ya migas, saudaraku ya. Saudaraku, belajar dari sebuah peristiwa ya. Belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi di zaman hakim-hakim. Ketika peperangan orang Israel melawan Raja Yabin, di mana Raja Yabin ini 20 tahun lamanya dia menekan Israel melalui Sisera, panglima perangnya. Apa kelebihannya Sisera? Nggak ada yang menang dari Sisera, saudaraku. Makanya 20 tahun orang Israel dijajah, ditekan dengan sangat keras. Karena Sisera ini punya 900 kereta besi. Punya 900 kereta besi. Dan tentu saja orang Israel ini berkali-kali sudah berusaha untuk
melawan yang namanya Sisera dengan segala tentaranya, tapi selalu kalah dan selalu kalah. Karena orang Israel memang berdosa kepada Tuhan. Kita baca saja dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Ya. Jadi Sebulon yang biasa-biasa saja, yang tidak istimewa. Yang menjadi keistimewaan Sebulon ini apa sih? Sementara suku-suku yang lain tidak mau. Sementara Barak sendiri ragu-ragu. Suku Sebulon ini adalah suku yang ketika mendengar perintah, dia langsung mentaatinya. Ya, yang pertama, keistimewaan Sebulon adalah taat. Nggak ngukur kekuatannya sendiri, disuruh perang. Apa pengalamannya perang Sebulon? Nggak ada, saudaraku, kecuali melawan rompak-rompak laut. Karena daerahnya dia adalah daerah pangkalan kapal. Saya yakin di pangkalan kapal adalah daerah perdagangan yang tidak jarang di sana ada orang-orang jahat, rompak-rompak laut itu. Sebulon bisa menjaga daerahnya, artinya Sebulon punya pengalaman untuk mengalahkan rompak-rompak laut itu. Dengan tanpa mengukur kemampuannya, Sisera ini bukan main loh, 900 kereta kuda. Jadi diajak perang, dia langsung taat. Kenapa taat? Karena dia percaya kepada Tuhan yang memberikan perintah kepadanya. Yang kedua, Sebulon ini dengan rela. Jadi tidak egois. Dia taat, dia tidak egois, dia menawarkan diri. Sekalipun dia tahu mungkin ada korban dalam peperangan itu. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuannya, apa saja sebisanya. Bisanya dia melawan rompak laut, ketika Tuhan suruh dia perang, dia ya maju perang. Artinya Sebulon ini adalah satu golongan manusia atau suku, salah satu suku Israel yang tidak membungkus talentanya seperti satu talenta tadi. Kita baca tadi di dalam Injil Matius bahwa yang punya satu talenta justru membungkus talentanya dan bilang kalau Tuhan tidak tanam modal, tidak tanam apa-apa, mau dapat tuayan. Sebulon ini merasa bahwa kalau dia bisa hidup di pangkalan kapal, kalau dia bisa mengalahkan rompak laut, kalau dia bisa ada hari itu, dia yakin itu adalah karena karunia Tuhan. Dia tahu ada talenta, ada sedikit talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya dalam masuk di dalam peperangan. Apa saja yang dia punya, dia mau kerjakannya. Dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau Efesus 4 ayat 12 itu katakan, Tuhan itu memperlengkapi kita sekalian. Jadi tadi tiga golongan orang tidak disebutkan dalam perumpamaan bacaan pertama kita tadi bahwa ada orang yang tidak dikasih talenta.
semua dikasih talenta. Ya, enggak tahu 1, enggak tahu 2, enggak tahu 5, tapi semuanya dikasih talenta. Efesus 4 ayat 12 di situ dituliskan bahwa Tuhan itu memperlengkapi setiap kita untuk pelayanan, untuk orang-orang kudusnya, bagi pekerjaan pelayanan itu dengan talentanya, dengan karunia-karunianya. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi Tuhan mau supaya talenta yang ditanamkan kepada kita itu betul-betul merupakan talenta yang dikaryakan, dikerjakan bagi pembangunan tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi dari era kitab Hakim-Hakim, kita hanya tahu Sebulon itu diajak perang, menang. Tapi dalam kitab Hakim-Hakim tidak diceritakan keistimewaannya Sebulon. Tidak ada apa-apa, cuma Barak disuruh maju perang, Barak tidak mau perang, dan Sebulon dan Naftali menyertai Barak di dalam peperangan itu. Tidak lebih, saudaraku. Jadi prajurit. Namun seiring dengan perjalanan waktu dari zaman hakim-hakim menuju zaman raja-raja, zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja, ya berapa ratus tahun, atau mungkin 1-2 abad gitu saudaraku ya. Hakim-hakim ini masih ada generasinya sampai dengan Samson. Ya, setelah itu tidak ada hakim lagi. Raja-raja pertama adalah Raja Saul. Setelah Raja Saul, raja kedua adalah Daud. Jadi tidak terlalu panjang jaraknya. Di zaman era Raja Daud, kita akan temukan keistimewaannya Sebulon. Ya, kita akan temukan keistimewaannya Sebulon. Memang sesuai dengan firman Tuhan. 1 Timotius, kita baca 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Betul, saudaraku ya. Sebulon yang dipercayai 1 talenta, jadi pahlawan rumah ya, istilahnya jago kampung, jago kandang. Mestinya kan jago kandang, cuma bisa menang di dalam daerahnya sendiri, dan yang dikalahkan juga rompak laut itu. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan kepada dia, ketika Tuhan memberikan panggilan kepadanya untuk berperang, dia tidak lalai. Dia sadar akan talentanya, lalu dia mempergunakan talenta yang dipercayakan kepadanya. Dia hidup di dalam mempergunakan talenta. Kemudian juga dia memperhatikan dengan seksama. Maka kita tidak boleh kaget kalau ternyata orang Sebulon ini jadi booming, saudaraku ya. Dari prajurit kerocok-kerocok yang tidak ada pangkatnya apa-apa, tidak ada kelebihannya apa-apa. Ketika zaman eranya Raja Daud, itu di dalam 1 Tawarikh 1 ayat yang ke-12, 1 Tawarikh pasal 12 ya, ayat yang ke-33, enggak usah dibaca ya. Di situ diceritakan orang-orang Sebulon itu adalah orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai di dalam berbagai. 1 Tawarikh 12 ayat 33. Dari Sebulon,
orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. 50.000. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Sungguh saudaraku, di eranya Deborah, di eranya berperang melawan Yabin, Zebulon adalah prajurit biasa yang mengiringi Barak di dalam maju peperangan. Tapi di eranya Daud, di dalam 1 Tawari 12, di situ diceritakan bahwa pandai berperang dalam mempergunakan berbagai-bagai senjata. Dia punya 50.000 pasukan gitu ya, yang siap memberikan bantuan kepada Daud dengan full heart, tidak bercabang hati. Bahkan kalau ini kita cari di ensiklopedia dan kitab sejarah, di situ saya temukan bahwa di era Daud, Zebulon ini dikatakan sebagai yang pertama, ahli di dalam peperangan. Diceritakan sebagai expert dalam mempergunakan berbagai macam senjata. Yang kedua, Zebulon ini adalah sebagai penjaga pertempuran. Saya pikir-pikir penjaga pertempuran itu adalah pagar betis, saudaraku ya, yang mengawal pertempuran, yang ada di ujung-ujung tombak, menjadi ujung-ujung tombak dari pertempuran. Itu adalah suku Zebulon. Jadi suku Zebulon ini sebagai pagar betis. Yang ketiga, dia dikatakan sebagai pemegang kendali di dalam pengatur strategi pertempuran. Jumlah yang 50.000 tadi, kalau tidak diatur dengan baik, itu akan semrawut, saudaraku ya. Itu dibagi kompi-kompi, dan ternyata suku Zebulon itu begitu piawai juga di dalam pegang kendali pengaturan strategi di dalam pertempuran. Jadi baik di pagar betis, sampai diatur strategi, sampai dipegang senjata macam-macam, artinya di segala lapisan. Kemudian sekalipun jumlah mereka banyak, tapi mereka itu semua digarisbawahi, tadi dikatakan dengan tidak bercabang hati, memberikan dukungan kepada Daud. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan 1 Timotius yang kita baca tadi, di ayat yang ke-16 di situ dituliskan bahwa awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekun di dalam semuanya. Dengan berbuat demikian menyelamatkan sendiri dan menyelamatkan banyak orang. Zebulon yang sudah jadi ahli, sudah expert, sudah bisa atur strategi, pegang kendali di dalam peperangan. Ini luar biasa apa yang terjadi, saudaraku. Ternyata Zebulon juga mengawasi dirinya sendiri, mengawasi seluruh pasukannya, sehingga dikatakan seluruh pasukan itu full heart, tidak bercabang hati. Semua mendukung dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan saja dirinya sendiri yang selamat, tapi juga menyelamatkan seluruh Israel, saudaraku. Daud dalam peperangan, andil Zebulon ini untuk keselamatan Daud dan seluruh pasukannya sangat besar. Dari sini kita melihat perkembangan Zebulon dalam kira-kira 2 abad, saudaraku ya. Dalam kira-kira 2 abad. Luar biasa gencarnya. Dari prajurit, orang biasanya kalau meniti karir dari prajurit untuk bisa sampai di puncak kedudukan, enggak gampang. Tapi yang itu 1 orang, ini 1 suku, 50.000 orang. Kalau tadi 10.000 orang menyertai Barak, betul ya, 10.000 yang menyertai Barak, ini 50.000 menyertai Daud, mendukung Daud. Wow, sebuah perkembangan yang sangat pesat. Anda mau talenta Anda
jadi cemerlang? Anda mau talenta Anda makin hari makin nampak? Mari belajar dari suku Zebulon untuk hidup di dalam mempergunakan karunia yang ada padanya. Lebih lagi saudaraku, di era saat ini, bagaimana kita baru berapa hari, 1 minggu ya, setelah pencurahan Roh Kudus. Saudara, janji Tuhan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Tuhan memperlengkapi murid-murid dengan kuasa. Dengan kuasa. Luar biasa. Murid-murid diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat tinggi. Lewat pencurahan Roh Kudus ada pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk masing-masing menggunakan karunia, menggunakan talenta. Kalau tadinya dengan kekuatan sendiri dipergunakan talentanya, Petrus itu punya talenta, leadershipnya tinggi, saudaraku. Tapi dengan kekuatan sendiri, Petrus yang punya leadership ketika ketemu sama seseorang budak, dan budak itu katakan ini pengikut Kristus. Petrus bilang, aku bukan, aku kenal saja, enggak. Artinya menyangkal. Kalau dengan kekuatan sendiri itu mau ngembangkan talenta, itu juga butuh pergumulan yang ekstra. Tuhan tahu, untuk itu Tuhan memperlengkapi sekalian kita dengan urapan kuasa Roh Kudus. Karena dengan urapan kuasa Roh Kudus, saudaraku, maka kita semua ini dilipat kali gandakan. Coba di Kisah Rasul 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, setelah Roh Kudus dicurahkan, murid yang tadinya takut, murid yang tadinya minggat ke Emmaus, murid yang tadinya tidak percaya, yang namanya Thomas, semua murid-murid itu jadi getol. Karena Tuhan memang melalui kuasa Roh Kudus ada pengutusan. Kerjakan semuanya dengan jadikan semua bangsa murid, baptiskan mereka. Dan saudara, kerja mereka lipat kali ganda dari Kisah 9. Kalau Kisah 1 itu pencurahan Roh Kudus, Kisah 9 tidak jauh jaraknya. Di Kisah 9 di situ jelas dituliskan pertambahan jumlah orang percaya jadi sangat banyak. Bukan hanya itu, di situ dikatakan penduduk di Yerusalem hidup dalam keadaan damai, ya, dibangun dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau di era perjanjian lama, Zebulon dalam kira-kira 2 abad bisa melipat kali gandakan kekuatannya dengan hidup menekuni talenta. Ya, memang waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, tapi penyertaan Tuhan buat suku-suku Israel itu sungguh luar biasa, saudaraku ya. Zebulon mau hidup di dalam mempergunakan karunia-Nya dengan memperhatikan, dengan menekuni, memperhatikan itu menekuni dan hidup introspeksi diri terus. Dari 10.000 menjadi 50.000. Dari kerucuk menjadi pemegang senjata handal. Dari kerucukan menjadi pengatur strategi perang. Dari kerucukan menjadi tapal batas, ujung tombak. Dan pasukan yang bisa diandalkan. 5 kali lipat jumlahnya. 10.000 itu bersama Naftali, bukan Zebulon saja. Artinya kalau diambil 50-50, Naftali 55.000, Zebulon 5.000, artinya jumlah Zebulon ini jadi 10 kali lipat.
dengan keterampilan yang meningkat luar biasa. Kapan Sebulon ini mulai sadar diri akan kemampuannya? Coba, Anda sadar akan kemampuan Anda? Mungkin Anda banyak yang tanya-tanya kalau ketemu saya, ketemu hamba-hamba Tuhan mungkin, iya tante, ibu, talenta saya apa sih? Anda sadar enggak talenta Anda? Kalau sadar saja enggak, gimana mau melipat kali gandakan? Nonsen loh. Artinya cuma tertatih-tatih mengerjakan, tapi bukan menekuni, bukan meneliti, bukan hidup di dalamnya. Beda, saudaraku ya. Beda. Jadi sadari talentamu. Kapan sih sadar talenta? Saya yakin Sebulon ini tadinya juga tidak sadar. Tapi ketika dia terjepit, ketika Israel ada di dalam tekanan Sisera, jahatnya bukan main. Makan saja mungkin direbut, setiap panen dirampok. Jadi akhirnya lewat keadaan yang tidak baik itu, Sebulon dipanggil Tuhan untuk maju. Dia bilang, aku elek-elek gini, jelek-jelek gini, biar satu talenta tok yang aku punya, aku ini bisa loh perang melawan rampok. Beda enggak perang melawan rampok sama perang melawan tentara? Ya beda lah saudaraku ya. Tapi sadar akan talentanya. Kapan? Ketika Sebulon diperhadapkan pada keadaan sulit. Anda tunggu keadaan sulit baru mau sadar talenta? Atau Anda mau menggali talenta Anda sebelum keadaan jadi sulit? Gampang loh. Ya kan? Ayo coba gali. Tanya sama Tuhan. Lalu setiap kali Anda mengerjakan, Anda akan tahu talenta Anda di mana. Secara Roma 8 ayat 28, tolong. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Artinya ketika keadaan jelek, Sebulon mendapat manfaat. Dia yang tadinya cuma bisa prajurit biasa, dia sadar talentanya, dia bisa menekuni hidup di dalamnya, introspeksi diri, dan terus mengembangkan talentanya ini, bisa jadi orang top zaman kerajaan Daud. Zaman pemerintahan Daud, Sebulon ini bukan suku yang cuma punya satu talenta yang dibungkus dalam sapu tangannya. Mungkin Anda satu talenta yang Anda saat ini masih bungkus. Atau cuma sekali dikeluarkan, sekali dibungkus, sekali waktu dikeluarkan, sekali bungkus. Nggak jadi piro-piro, saudaraku, pancet situ terus. Saya yakin setiap kita pengen talent kita ini, kalau bisa satu nggak jadi dua. Kalau 5 jadi 10, 2 jadi 4, mungkin satu ini berapa kali lipat Sebulon ini? 10 kali lipat saudaraku ya jumlahnya. Kemampuannya juga lebih dari 10 kali lipat. Mungkin satu bisa jadi 50. Saya yakin ketika Anda sadar talenta, Anda mengerjakan di dalamnya, ditambah dengan saat-saat ini di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau hujan awal Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang tadinya tidak bisa menginjil. Ada orang yang kerasukan setan, saya minta didoakan. Tidak bisa. Sampai, Tuhan, murid-muridmu loh, doakan setannya tidak keluar. Tapi ketika murid-murid ini sudah menerima urapan Roh Kudus, Petrus yang pengecut, Petrus yang mengkhianati, tidak mengakui Yesus sebagai gurunya ketika belum ada Roh Kudus. Itu Petrus menjadi satu orang berkhotbah satu kali 5.000 orang bertobat. Artinya Petrus ini satu talenta jadi berapa? Jadi 5.000 talenta.
Kalau setiap orang yang bertobat itu dikasih talenta juga sama Tuhan, waduh, lipat kali gandanya jadi berapa puluh ribu kali lipat, saudaraku ya. Itu Petrus, belum yang lain. Semua berkarya. Itu sebabnya dituliskan dalam Kisah 9 tadi, jumlah orang percaya jadi banyak. Kalau jumlahnya berkembang dengan cepat tanpa Roh Kudus, kalau dengan kedagingan biasanya keluarnya eker-ekeran, saudaraku ya. Tapi ini karena dengan Roh Kudus, maka keluarnya bukan eker-ekeran, keluarnya damai, rukun. Ayo jagai kerukunanmu, jagai kesatuanmu, saudara ya. Anda mau mengkaryakan talenta? Amin. Saya berharap ini bukan cuma social distancing, PSBB ini membuat kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Anda di rumah makin menekuni. Ini loh kesempatan Anda bertanya sama Tuhan, Anda melakukan komunikasi dengan Tuhan dan berdoa supaya talenta Anda muncul. Saya berharap nanti muncul lagi, kembali lagi ke gereja. Kita semua sudah jadi beda dengan waktu sebelum PSBB. Bedanya apa? Bukan bilang new normal, saudaraku ya. Memang new normal. Nanti kapan kita bahas tentang new normalnya orang Kristen. New normalnya orang Kristen adalah ketika Yesus mati, semua kayak diserang virus corona. Takut sembunyi. Tutup mulut semua. Kalau tidak tutup mulut, takut dianiaya. Begitu Yesus mati, Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan. New normalnya lahir. Apa itu new normalnya? Orang-orang normal, hidup mereka hidup normal. Mereka pergi kemana saja, mereka sampai di mana saja, buka mulut dan mengatakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita sekalian, membawa dampak keselamatan bagi dunia. Itu sebabnya jumlahnya bertambah-tambah dengan luar biasa. Jadi dari sini Anda harus sadar, kalau di hujan awal, sidang jemaat mula-mula, pertumbuhannya 1 Petrus jadi 5.000 orang. Berarti kalau 70 murid itu jadi berapa? Ya, ditambah saat ini Roh Kudus dicurahkan berlipat-lipat kali ganda. Kita Bioel katakan anak-anak itu, orang tua semua dipenuhi Roh Kudus. Ada yang dapat mimpi, ada yang bisa bernubuat, ada banyak karunia di seal sama Tuhan. Berarti harusnya kalau 1 Petrus dengan 5.000 orang bertobat, satu Anda mungkin 20.000 orang bertobat. Amin. Bisa, saudaraku. Corona ini membuat Italia bertobat. Corona ini membuat Wuhan ada pujian, ada nyanyian. Anak presiden China komunis bisa naikkan puji-pujian. Satu hall penuh menaikkan puji-pujian. Itu new normal bagi orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus. Hari-hari ini Roh Kudus dituangkan di bumi ini luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan. Karyakan talenta Anda. Karena ternyata dari Sebulon ini kita belajar melalui tekanan, melalui persoalan, melalui kesulitan. Suku Sebulon ini dipaksa untuk berjuang. Dan karena ya mungkin Sebulonnya tidak terpaksa rela hari itu, tapi ada anda-anda yang terpaksa berjuang karena keadaan. Oh lah ya apa sekarang ini di PHK, bayaran tinggal separuh, saya mesti kerja lebih keras. Keadaan, tekanan, kesulitan itu bisa membuat kita sadar talent. Ya, sadar talenta.
Tapi bukan cuma tekanan, saudaraku. Kadang-kadang keberkatan itu juga bisa membuat kita sadar talent. Orang yang biasa hidup soro, rumahnya biasa-biasa, elek-elek, pas-pasan, tahu-tahu sekali waktu diajak pindah, diajak tantenya mungkin pergi ke Jakarta, ke ibu kota, oh rumahnya tantenya bagus banget, dia timbul talentanya. Apa? Bunganya mulai ditata, oh bunga itu di sini lebih bagus, oh lukisan di sini lebih bagus, oh warna ini lebih bagus. Kalau dia di kampung soro, enggak keluar. Tapi ketika dia dapat berkat dijak pindah ke rumah yang bagus, talentanya muncul. Jadi talenta itu bisa muncul ketika kesulitan, ketika tekanan, dalam keadaan biasa-biasa saja juga bisa muncul. Tergantung Anda bagaimana menggalinya. Tapi dalam keberkatan pun bisa muncul. Suku Sebulon ini kebetulan melalui peperangan, melalui tekanan, talentanya muncul. Dan lewat perjuangannya, keseriusannya hidup di dalam menggali talentanya. Talenta yang satu tidak dibungkus, saudaraku, dibuka. Dia berpikir, ya kalau ada orang punya, Anda pernah berpikir enggak? Ada orang dikasih orang tuanya modal 1M. Oh enak aja, saya tak jadi apa? Ikut waralaba, ikut ngambil apa aja, enggak usah kerja, saudaraku, bisa ambil lisen. Duit 1M. Nah kalau ada orang yang enggak dikasih 1M, ada yang dikasih 100 juta, mending. Ada yang dikasih 10 juta, cuma punya 10 juta. Anda enggak mikir yang 10 juta ini. Ini duit 10 juta ini digeder-geder, dibeli no apa yang bisa, dikulakno apa yang bisa. Nah, ini saudara, ternyata satu talent yang dimiliki oleh Sebulon ini itu dipikirkan, diperhatikan, ditekuni, hidup di dalamnya, maka dia tidak sembrono, dia mengawasi dirinya terus, maka muncul menjadi sebuah keahlian. 50.000 orang Sebulon ini ternyata macam-macam keahlian. Memang tidak setiap orang punya talent yang sama, saudara. Tapi kita tahu Roh Kudus yang dituangkan hari-hari ini menjelang akhir zaman 2 kali ganda. Kalau mana hari yang pertama sampai air yang kelima ambil 1 gomer, hari yang ke-6 ambil 2 gomer. Saat ini hari ke-6 Anda terima 2 gomer. Lebih dari Petrus bisa mempertobatkan 5.000 orang, Anda harus lebih. Karena sesuai dengan talent Anda. Apa saja. Mungkin lewat pujian, mungkin lewat penyembahan, mungkin lewat pemberita Injil, mungkin apa saja yang Tuhan percayakan. Mungkin talent itu kecil, bersih-bersih gereja. Tapi saya yakin ketika Anda menekuni dengan sesungguhnya, talenta Anda akan dikembangkan dengan luar biasa. Saya berharap semua di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, kita semua bisa mensikapi keadaan dengan adaptasi lebih cepat, supaya lewat keadaan ini kita bukan dirugikan, tapi diuntungkan lewat pembelajaran kita. Ayat penutup 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kesudahan nanti, sampai hari H, semua kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan semua kita tahu dengan tanda zaman seperti sekarang ini, kita tahu bahwa Yesus akan segera kembali. Yesus akan segera datang. Janji Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 8, Tuhan akan tetap meneguhkan kita. Hiduplah di dalam mempergunakan talenta. Sebulon itulah tauladan bagi kita.
Dan sampai akhir kalau Anda lihat di kitab Wahyu, 144.000 orang yang dipilih ketika hari Tuhan itu. Saudaraku, 12.000 orang adalah suku Sebulon. 144.000 itu dari 12 suku. Anda berpikir anaknya Yakub 12. Betul? Betul, anaknya Yakub 12. Anaknya angkat Yakub. Yakub ketika memberkati anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye. Artinya 13 loh, bukan 12. Efraim dan Manasye. Yusuf tidak diberkati, tapi Efraim dan Manasye. Berarti anaknya Yakub berapa? Sukunya Israel berapa? 13. Kalau di kitab Wahyu 144.000 dibagi 12.000 per suku, ada satu suku tertinggal. Anda tahu siapa? Ini Sebulon masuk, saudaraku. Sebulon masuk, bilangan dihitung ketika hari Tuhan dapat jatah 12.000 orang. Suku Dan tidak masuk. Artinya ada yang gugur. Itu sebabnya 12 suku Israel, jangan dibilang safe 12-12-nya masuk. Ternyata 13, satu tertinggal. Suku Dan tidak dapat bagian di dalam bilangan 144.000 ini. Saya berharap Anda sadar, saat-saat ini saat pemilihan, Tuhan hendak meneliti, mengukur Yerusalem, membawa obor, mengobori rumah Allah. Hati-hati, jaga diri, supaya dibalik segala peristiwa yang terjadi di bumi ini. Insya Allah saya akan berbagi sharing dengan Anda, bagi berkat dengan judul dari kejutan satu ke kejutan lain. Mungkin Anda ingin tahu juga ya, karena setiap kali ini kejutan, Anda pikir kejutannya corona. Dulu di Wuhan, tapi ternyata sampai 280 negara. Setelah itu ada kejutan, Anda harus tahu akan ada suku-suku yang tertinggal. Saya berharap sekalian kita termasuk bilangan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam doa. Mari Tuhan, hari ini kami disadarkan betapa kami harus gigih memperjuangkan talenta. Bukan jadi orang yang punya satu talenta dan dibungkus. Tapi kami mau jadi seperti Sebulon. Walau hanya satu talent yang diberikan, kami akan mengkaryakannya dengan seksama dan kami akan menekuninya dengan sesungguh-sungguhnya. Terlebih lagi kalau Tuhan berikan percayaan kepada kami 2 talent atau 5 talent, kami makin akan bekerja sambil juga menekuni diri supaya tidak menjadi sombong. Kami mau jadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lewat segala situasi kami mau beradaptasi positif. Kami mau belajar dari keadaan yang ada. Menyadari bahwa Tuhan selalu campur bekerja untuk kami dan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Urapi kami, berkati kami dalam kami menyongsong perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan kami, iman kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan roti dan anggurmu. Pegang di tangan kanan dan kiri. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu dan berkata-katalah masing-masing kepada Tuhan Allah yang kita sembah
dan kita percayai. Kita mau siap di saat-saat ini seperti masa penantian menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Kesukaran akan makin memuncak. Tapi kami mau serius menanggapi ibadah ini. Kami mau dengan sungguh-sungguh untuk belajar mentaati kehendak-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Topang kami supaya kami jadi kuat sesuai dengan janji-Mu. Apa yang kami perlukan untuk hidup kudus di masa-masa kini. Surat Petrus sudah mengatakan, Engkau memperlengkapi kami. Kuasa Roh Kudus-Mu sudah Kau berikan bagi kami, sehingga boleh membimbing, memimpin, menuntun, mengajar kami, dan memampukan kami dalam topangannya untuk hidup kudus menjelang kedatangan Tuhan. Kami disiapkan untuk bisa menyongsong hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Bersama dengan Roh Kudus kami mampu. Dan saat ini di tangan kami ada roti dan anggur. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami ini makan perjamuan Paskah, guna memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, benar-benar diperkenan oleh Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, tolong kami. Saat ini kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Saudaraku, dengar firman Tuhan yang tertulis seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan saat ini anggur ke tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi dan kita taruh tangan kiri di dada kita. Firman Tuhan berbicara demikian. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita. Kita ucapkan syukur kita. Kalau di Paskah yang pertama, maka sulung-sulung Mesir dilalukan dari maut, karena sudah ada sulung dari Allah Bapa yang menggantikannya. Saat ini pun kami percaya Tuhan, kegenapan daripada janji itu sudah Engkau lengkapkan ketika Engkau mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan kami saat ini sedang menanti
menanti janji Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Sementara penantian ini, kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada selalu bersama dengan kami, menjadi penolong yang luar biasa, menjadi penghibur di kala kami susah, menjadi penguat di kala kami lagi goyah. Kuatkan kami di tengah suasana COVID ini. Kami percaya ada tanda darah Kristus melalui perjamuan kudus ini yang menudungi kami sekalian. Kami mau belajar taat himbauan pemerintah. Kami mau stay at home. Kami mau menggunakan masker setiap kali kami keluar. Kami mau menjaga jarak seorang dengan yang lain. Kalau kami sudah taat, dan tentu juga kami taat kepadamu lebih dari segalanya Tuhan. Kami percaya janji perlindungan itu berlaku bagi kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap kita yang menghargai janji Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, dan yang mau menghidupinya di dalam hidup hari lepas hari. Berkat Tuhan dari Bapa dan kasih dari Anak serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kesediaan Anda sekalian di dalam ibadah rumah, serta menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saya tahu kasih Allah sangat terbukti dalam hidup kita dan keluarga kita. Jemaat GBI Anugerah Sulung diberkati Tuhan. Amin.